Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan ditopang dalam doa dalam segala pergumulan saudara. Dan saudara juga akan dikuatkan dan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan meneguhkan iman saudara saat kita bersama menaikkan doa-doa dalam segala pergumulan saudara. Itu sebabnya siapkan hati dan pikiran saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk kami bersama-sama kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk kami kembali saling menopang dalam doa. Engkau Allah kami yang berkuasa, Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau sanggup menjawab segala doa kami. Itu sebabnya saat ini kami mau berdoa bersama. Ajar kami Tuhan beriman, oleh firman-Mu iman kami dibangkitkan. Terima kasih Bapa, berkati hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan berkati setiap anak-anak-Mu ini dalam merenungkan firman-Mu, sehingga setiap mereka diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara, kembali terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini adalah dari Lukas pasal yang ke-19, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-10, di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah tentang keselamatan di tengah keluarga kita, tentang mujizat di tengah keluarga kita, kasih karunia dinyatakan di tengah keluarga kita. Saya percaya kita rindu Tuhan menyatakan keselamatan, kasih karunia-Nya, berkat-Nya, anugerah-Nya, mujizat-Nya di tengah keluarga kita. Kalau kita rindu campur tangan Tuhan di tengah keluarga kita, saudara, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10, demikian firman Tuhan. Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara, dalam konteks firman Tuhan ini mencatat tentang kisah Sakeus. Sakeus yang merupakan seorang pemungut cukai, yang dikenal dan digolongkan sebagai orang berdosa, yang dianggap tidak layak, yang dianggap tidak pantas. Sampai orang-orang Farisi bersungut-sungut ketika
Yesus singgah di rumah Sakeus. Tetapi pada akhirnya saudara, Yesus mengucapkan satu kalimat yang saya percaya setiap kita rindu kalimat itu juga dinyatakan bagi kita dan keluarga kita, di mana Yesus berkata kepada Sakeus di ayat yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Yesus berkata kepada Sakeus dan keluarganya bahwa hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Artinya Yesus mau menegaskan bahwa anggota keluarga itu diselamatkan oleh Tuhan. Yesus menegaskan bahwa hari itu terjadi keselamatan kepada keluarga Sakeus. Kalau kepada keluarga Sakeus, Tuhan menyatakan bahwa hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, kepada keluarga ini, maka saya percaya kepada keluarga kita pun itu bisa terjadi. Kalau kepada Sakeus dan keluarganya, di mana Sakeus dikenal sebagai orang berdosa, tetapi pada akhirnya Tuhan mengatakan bahwa hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, maka saya percaya kepada keluarga kita semua pun Allah bisa mengerjakan mujizat, mengerjakan keselamatan, menyatakan kasih karunia-Nya. Yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang menjadi alasan sehingga pada akhirnya Sakeus dan keluarganya mengalami keselamatan? Apa yang dilakukan oleh Sakeus sehingga pada akhirnya berkat Tuhan, mujizat Tuhan terjadi di tengah-tengah keluarga Sakeus? Kalau kita lihat tadi saudara di ayat 3 dan 4, dikatakan di sana bahwa Sakeus berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Saudara, hal yang bisa kita lihat di ayat 3 dan 4 ini adalah Sakeus rindu melihat Yesus. Sehingga pada waktu itu saudara, dia berlari mendahului orang banyak, dan dia berusaha untuk menerobos orang banyak, untuk melihat orang apakah Yesus, untuk memuaskan kerinduannya supaya bisa melihat Yesus. Tetapi dia tidak dapat. Saat dia tidak dapat, oleh karena keterbatasan badannya saudara, dia tidak bisa mendahului orang lain atau mendesak orang lain. Tetapi dia tidak berhenti. Karena begitu rindunya dia melihat Yesus, akhirnya orang kaya ini pun memanjat pohon. Artinya saudara, dia begitu rindunya melihat Yesus, sampai-sampai segala gengsinya dia abaikan. Dia manjat pohon saudara, supaya bisa melihat Yesus. Artinya betapa dalamnya, betapa rindunya dia melihat Yesus. Hari ini saya mau menegaskan kepada setiap kita saudara, kalau kita rindu mengalami supaya dalam hidup kita, di tengah keluarga kita, Allah melakukan mujizat, mengerjakan mujizatnya, keselamatannya dikerjakan di tengah kehidupan dan keluarga kita, maka yang pertama, jadilah pribadi yang rindu akan Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Sakeus, sehingga pada akhirnya Tuhan berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena kepala keluarga itu, yaitu Sakeus, dia rindu akan Tuhan. Terkadang saudara, kita rindu mujizat Tuhan, bukan merindukan Tuhan. Terkadang kalau dianalisa, begitu banyak orang-orang Kristen yang merindukan mujizat, merindukan jawaban doa lebih daripada merindukan Tuhan. Mencari mujizat, mencari jawaban doa lebih daripada mencari Tuhan. Padahal seharusnya terbalik saudara. Kita seharusnya rindu akan Tuhan, mencari Tuhan, haus akan Tuhan, sehingga pada akhirnya mujizat akan dinyatakan dalam hidup kita. Jadi saudara, jadilah pribadi-pribadi yang haus akan Tuhan, yang rindu akan Tuhan. Kalau saudara rindu mujizat, Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di ayat 6 di sana dikatakan,
Ketika di ayat 5 Yesus berkata bahwa segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Maka dikatakan ayat 6, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Saudara, dia bersukacita menerima Yesus di dalam rumahnya. Ingat saudara, orang ini pemungut cukai. Di mana pemungut cukai pada masa itu adalah orang yang bekerja kepada pemerintahan Roma untuk memungut cukai daripada orang Yahudi. Artinya bisa dibilang bahwa Sakeus ini adalah pengkhianat bagi bangsanya. Itu sebabnya orang-orang Farisi berkata bahwa orang-orang Farisi menggolongkan dia sebagai orang berdosa karena dia dianggap sebagai pengkhianat terhadap bangsanya. Orang ini melakukan itu demi apa? Demi keuntungan. Yang ada dalam pikirannya adalah uang dan uang. Yang ada dalam pikirannya adalah keuntungan dan keuntungan. Yang menjadi kesenangannya, sukacitanya, kepuasannya adalah harta, keuntungan. Tetapi kali ini berubah, saudara. Dikatakan di ayat 6 ini bahwa kali ini yang menjadi sukacita terbesarnya adalah ketika dia menerima Yesus di rumahnya. Hari ini saudara, kalau kita rindu mengalami mujizat seperti Sakeus, maka seharusnya yang menjadi sukacita kita adalah Yesus yang hadir di rumah kita. Yesus yang berkuasa di tengah keluarga kita. Yesus yang berotoritas di tengah keluarga kita. Seringkali kita mengabaikan Tuhan Yesus. Tuhan itu kita panggil hanya waktu kita butuh. Tetapi kita yang berkuasa, kita yang berotoritas atas hidup dan keluarga kita. Ketika Sakeus menerima Yesus dengan penuh sukacita, di sanalah Yesus mengucapkan kalimat, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Jika kita mengundang Yesus tetap hadir di tengah kehidupan kita, di tengah keluarga kita, kita tahu Dia adalah Tuhan dan kita hidup menjadikan Dia sebagai Tuhan dalam hidup dan di tengah keluarga kita, maka keselamatan akan menjadi bagian kita di tengah keluarga kita. Kemudian yang terakhir saudara, apa yang terjadi kepada Sakeus sehingga dia mengalami mujizat di tengah keluarganya? Ayat yang ke-8 di sana dikatakan, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Wow. Pada waktu itu orang-orang Farisi protes. Mereka berkata, kenapa Yesus singgah ke rumah orang berdosa? Tetapi ketika didengar Sakeus hal itu, dia berdiri, dia berkata bahwa dia akan membagikan setengah dari hartanya kepada orang-orang miskin. Dan kalau ada orang yang selama ini dia peras, dia berkata, aku kembalikan 4 kali lipat. Artinya apa saudara? Selama ini dia memeras. Selama ini yang ada di pikirannya hanyalah bagaimana mendapatkan uang, sampai jadi pengkhianat pun dia mau. Tapi kali ini hidupnya benar-benar berubah saudara. Dia mau untuk memberikan hartanya, memberkatkan hartanya kepada orang-orang miskin, membagikan hartanya kepada orang-orang miskin. Bahkan dia mau mengembalikan kepada orang yang pernah dia peras 4 kali lipat. Artinya hidupnya berubah, ada pertobatan. Kalau kita rindu dalam hidup kita, di tengah keluarga kita, keselamatan terjadi saudara, berkat Tuhan dicurahkan, mujizat Tuhan dinyatakan, maka mari tunjukkan perubahan hidup, maka Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Puji Tuhan saudara, kalau kita rindu keselamatan, mujizat, berkat di tengah keluarga kita, jadilah pribadi yang rindu akan Tuhan, jadilah yang pribadi yang bersuka cita karena Tuhan, dan jadilah pribadi yang mengalami perubahan oleh karena Tuhan. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara. Kita akan berdoa bersama saudara, namun sebelumnya terapkanlah firman Tuhan ini. Ambil komitmen untuk menerapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Dalam nama Yesus, haleluya. Mereka sehingga
Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan saat ini saudara, tiba waktunya untuk kita datang kepada Tuhan. Tiba waktunya untuk kita berseru kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Dia dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kerinduan, dengan penuh ketekunan, dan dengan penuh iman bahwa Allah yang baik sanggup menjawab doa-doa dan seruan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa dan dalam berbagai topik doa saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara menaikkan doa saudara secara pribadi. Mari datang kepada Tuhan. Mungkin ada beban, mungkin ada persoalan, mungkin ada sesuatu yang mungkin orang lain tidak tahu. Tetapi saat ini datanglah kepada Tuhan. Dia Allah yang tahu, Dia Allah yang peduli, dan Dia Allah yang sanggup menjawab saudara. Mari datang berdoa kepada Tuhan saudara, mulailah berseru kepada Dia. Ungkapkan segala beban persoalan saudara, ungkapkan segala tangisan saudara, jeritan hati saudara. Dia Bapa yang baik yang mengerti bahasa tetesan air mata saudara. Mulai berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang berseru kepadamu. Ada beban, ada masalah, ada persoalan yang mungkin yang sedang mereka alami, yang tidak ada orang yang bisa mengerti. Bapa yang baik, Engkaulah yang sanggup mengerti, yang sanggup memahami segala beban dan persoalan mereka, dan Engkaulah yang sanggup campur tangan dan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan mereka. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa. Tuhan, tolong kerjakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kiranya campur tangan dalam nama Yesus. Engkau yang menjadi jawaban bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kiranya campur tangan dalam nama Yesus. Tuhan, kiranya bekerja dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, Tuhan campur tangan, Tuhan kerjakan mujizat-Mu bagi mereka. Dalam nama Yesus, Engkaulah pengharapan bagi mereka. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba mau berdoa bagi setiap anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka. Tuhan, kiranya selalu memberi anak-anak-Mu kesehatan ya Tuhan, sehingga damai sejahtera Tuhan, sehingga sukacita Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu. Berikan anak-anak-Mu kesehatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan kesembuhan jika mereka mengalami sakit penyakit ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit. Tuhan kiranya menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam segala sakit penyakit mereka. Dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa bagi mereka yang mengalami sakit penyakit asam lambung ya Tuhan. Ada yang dipenuhi kecemasan, ada yang mengalami anxiety, ada yang tidak bisa tidur, ada yang penuh kekhawatiran. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ulurkan tangan-Mu, kerjakan mujizat-Mu, dan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Perkara besar Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada mereka yang mengalami sakit kanker, Tuhan,
Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib, dan Engkaulah dokter kami. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup dan berkuasa menyembuhkan sakit kanker ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sembuhkan Bapa anak-anakmu yang mungkin mengalami sakit diabetes. Tuhan, tolong anakmu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin mereka sudah mengalami sakit diabetes yang parah, ada luka yang tidak kunjung sembuh. Dalam nama Yesus, bagimu tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup menyembuhkan mereka. Normalkan kembali kadar gula darah mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, jamah anak-anakmu Bapa. Kerjakan mujizat-Mu ya Tuhan. Sembuhkan anakmu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Yesus. Jika ada anakmu yang mengalami sakit hipertensi, Tuhan juga tolong ya Bapa, jamah dan normalkan tekanan darahnya dalam nama Tuhan Yesus. Normalkan kembali tensinya ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada yang mengalami masalah kolesterol, Tuhan juga jamah, Tuhan lawat, kerjakan kesembuhan, pulihkan kolesterol anak-anakmu ya Tuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati anak-anakmu, mungkin ada mereka yang mengalami sakit jantung. Tuhan, campur tangan terhadap masalah sakit penyakit jantung mereka. Tuhan, kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Normalkan kembali jantungnya Tuhan, sembuhkan ya Bapa. Mungkin ada yang mengalami penyempitan pembuluh darah. Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Engkau yang kembali melancarkan peredaran darah anak-anakmu dalam nama Yesus. Jamah saraf-saraf ya Tuhan. Tuhan, jamah, kerjakan pemulihan, normalkan kembali fungsi saraf-saraf anak-anakmu ya Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anakmu yang mengalami masalah ginjal ya Tuhan. Tuhan, jamah, Tuhan nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Tuhan yang menjamah dan menormalkan fungsi ginjal anak-anakmu ya Bapa. Jika ada mereka yang mengalami masalah ginjal sehingga mereka mengalami masalah di darah mereka ya Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan, jamah fungsi ginjalnya normal kembali dalam nama Yesus. Anak-anakmu yang mengalami asam urat juga Tuhan tolong, jamah dan kerjakan mujizat-Mu, kerjakan pemulihan. Yang mengalami sakit getah bening ya Tuhan, dalam nama Yesus sembuhkan. Yang mengalami masalah lever, dalam nama Yesus sembuhkan. Yang mengalami masalah tiroid, dalam nama Yesus sembuhkan. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anakmu, Tuhan, Engkau Allah yang peduli, dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anakmu dalam nama Yesus. Biarlah mujizat terjadi. Anak-anakmu akan bersaksi atas mujizat yang Tuhan kerjakan, atas kesembuhan yang Tuhan kerjakan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Setiap anak-anakmu yang sakit mengalami jamahan dan pemulihan daripada Tuhan. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, Tuhan juga menjamah anak-anakmu, pribadi lepas pribadi di tengah keluarga mereka. Berkati keluarga-keluarga anak-anakmu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut Tuhan. Berkati suami, istri, anak-anak, semuanya berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga, sehingga keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, dan keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anakmu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anakmu dalam profesi dan pekerjaan mereka. Hamba berdoa Tuhan, berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka para petani Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam Tuhan berkati, sehingga mereka berhasil dan mereka bisa menuai dengan penuh sukacita. Berkat Tuhan mengalir bagi mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam pertanian mereka.
para pengusaha, para pebisnis. Tuhan berkati usaha dan bisnis mereka ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan sehingga berkat Tuhan mengalir bagi mereka. Ketika mereka diberkati, hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan mereka bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam usaha bisnis mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, Tuhan berkati apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan berkati anak-anak-Mu dalam dagang mereka ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai honorer ya Tuhan, bahkan buruh Bapa. Berkati mereka semua Bapa, ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Tuhan yang mempromosikan mereka, berkati ya Tuhan, kembangkan ekonomi mereka, berkati keluarga mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para medis Tuhan juga yang memberkati. Tuhan memberkati para dokter, bidan, para perawat, dan semua yang ada bekerja di bidang medis. Tuhan memberkati ya Tuhan, sehingga kehidupan mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang ketika mereka merawat masyarakat yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Bapa yang baik, bahkan saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya memberkati anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, dan ajar mereka melakukan yang terbaik ya Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Tuhan juga memberkati bagi para pejabat di negara ini, di bangsa ini. Berkati mereka dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, bahkan pimpinan di daerah, gubernur, bupati, camat, kepala desa, kepala lorong, semuanya Tuhan memberkati, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa yang tercinta, yaitu bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, TNI Polri, jamah mereka ya Tuhan, ajar mereka melakukan yang terbaik, ajar mereka hidup jujur, ajar mereka hidup benar takut akan Tuhan dalam nama Yesus, dan jadikan mereka pengayom masyarakat, jadikan mereka menjadi pelindung bagi masyarakat. Berkati mereka untuk kedaulatan dan keamanan bangsa ini. Pakai mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan Tuhan juga memberkati kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran oleh karena situasi yang ada. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang sedang menganggur, tidak punya pekerjaan. Mungkin mereka saat ini harus menghidupi keluarga, ada kebutuhan yang harus mereka tanggung. Tuhan kiranya menolong, buka jalan, buka pintu bagi anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan memberkati dan memberikan pekerjaan bagi mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan juga Tuhan kiranya campur tangan. Berkati para pensiunan ya Tuhan di masa tua mereka. Sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan terus memenuhi kehidupan mereka. Berkati mereka Tuhan. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang pekerjaan dan profesi mereka belum disebutkan ya Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menolong, memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Tuhan jamah, Tuhan lawat, dan Tuhan memberkati dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang masih duduk dalam bangku sekolah, perkuliahan, Tuhan memberkati semuanya ya Tuhan. Berkati studi mereka ya Bapa, proses perlengkapi mereka. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan masa depan mereka juga Tuhan yang campur tangan. Tuhan memberkati anak-anak-Mu sehingga masa depan mereka Engkau yang menjamin dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan. Ini doa dan seruan kami percaya Engkau Allah yang mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.
Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini saudara sudah diberkati, saudara sudah diteguhkan, dikuatkan ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, ketika saudara didoakan. Saudara diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu menjadi berkat, saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Lakukan yang terbaik dan terima kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.